Ibadah syukur dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selalu bersama kita dan bersamamu juga. Nas pembuka terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ke-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga dengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan menghadapi dia. Sebab ia takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf
mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Kami persilahkan saudara untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kita
Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita mempersiapkan diri, kita bersatu dalam doa untuk menyambut sabda Tuhan. Bapa yang baik, sungguh setiap kami bersyukur atas rahmat-Mu, sehingga hari ini bersama-sama kami boleh memperingati dan mensyukuri berkat rahmat Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuhan, tolonglah setiap kami, agar sungguh di dalam melakukan tugas panggilan kami sebagai warga negara yang baik, kami pun mau mendengar suara Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun langkah kami, memampukan kami, sehingga kami tidak apatis namun menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap bangsa ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu, berbicaralah pada setiap kami rindu mendengar suara Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 16. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur Bapak Ibu, saat ini kita masih bisa beribadah bersama meskipun tetap secara online. Bapak Ibu, hari ini memperingati hari ulang tahun bangsa kita yang sangat kita kasihi, Indonesia. Kita ada di dalam tema anak bangsa yang peduli bangsanya. Anak bangsa yang peduli bangsanya. Bapak Ibu, tentu mungkin di antara kita ada yang berpikir, lah yang namanya anak bangsa, yang namanya warga negara itu ya otomatis pasti peduli kepada bangsa kita. Namun Bapak Ibu, saya rasa pasti itu belum tentu juga ya. Kita bisa menyaksikan di dalam kehidupan kita sehari bahwa rupanya tidak semua orang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam situasi yang sangat penuh sukacita, gembira sekali ya, karena cabang olahraga badminton meraih medali emas di dalam Olimpiade Tokyo 2020. Dua atlet yang sangat luar biasa yaitu Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Saya bisa melihat betapa semaraknya, ya, semangatnya orang-orang. Bahkan saya yang tidak begitu
mengikuti olahraga badminton atau bulu tangkis aja bisa melihat ya, bisa merasakan juga antusiasmenya, juga ikut nonton, juga ikut senang dengan apa yang dicapai oleh kedua atlet ini. Dan adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia bisa meraih medali emas setelah sekian lama ya. Dan di cabang yang banyak sekali orang-orang sangat menggemari, yaitu bulu tangkis. Nah Bapak Ibu, di hari Jumat yang lalu Jokowi, presiden kita, pada akhirnya memberikan penghargaan bagi kedua atlet ini dengan menyerahkan sejumlah uang, yakni 5,5 miliar. Saya merenungkan Bapak Ibu bahwa yang menggembirakan bagi kedua atlet ini tentu bukanlah jumlah uangnya, tetapi bagaimana mereka berdua bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberikan sumbangsih yang tidak ternilai bagi bangsa ini. Dan menyatukan Bapak Ibu ya, ketika mereka berdua menang, tidak ada satupun menurut saya ya, tidak ada satupun yang kemudian bertanya itu agamanya apa sih yang menang ya, itu usianya berapa sih yang menang, itu etnisnya etnis apa sih, siapa sih yang menang ya. Tidak ada yang meremehkan atau menjatuhkan satu sama lain, karena semuanya ada di dalam suasana yang begitu menyenangkan, begitu penuh dengan sukacita. Berita-berita seputar dengan kedua pribadi atlet ini, baik etnisnya, agamanya, dan lainnya, bukanlah berita yang mau menjatuhkan, tetapi mau mengatakan bahwa ini loh, kedua pribadi ini adalah pribadi yang sangat berbeda, namun mereka bisa, plus pelatihnya juga orang yang sangat berbeda ya, agamanya Buddha dan Tionghoa dan seterusnya, bersama dengan dua atlet ini kemudian menjadi 3 orang yang membanggakan sekali ya bagi bangsa ini di tengah keberagaman mereka. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu yang berani mengatakan bahwa wah itu agamaku yang ada di sana, wah itu etnis saya yang ada di sana. Enggak, tapi kita berani mengatakan itu Indonesia. Nah Bapak Ibu, di tengah situasi seperti itu semua orang peduli ya. Saya tidak mau menyebutkan satu atau dua merek atau brand ya yang mengatakan kami juga akan memberikan hadiah untuk dua atlet ini dan pelatihnya tambahan ya, selain dari pemerintah. Tidak perlu disebutkan ya, kan kita tidak lagi iklan ya. Tapi itu adalah menunjukkan kepedulian, antusiasme orang-orang yang ikut berbahagia dengan kemenangan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu, mungkin enggak sih kepedulian itu bisa diwujudkan justru ketika saat-saatnya tidak menyenangkan? Ketika kemenangan itu terjadi, orang-orang peduli, orang-orang antusias, wah itu bagus sekali, itu sangat baik. Namun ketika suasananya tidak baik-baik saja, suasananya tidak menyenangkan, maukah orang peduli? Maukah orang tidak menyebut etnis, agama, dan lain-lain dan memecah belah, tetapi kita mengatakan saya juga adalah orang Indonesia, saya mau bantu, saya mau ikut peduli dengan situasi yang terjadi. Jikalau saat ini Bapak Ibu pertanyaan ini menggugah kita dan kemudian membuat kita berefleksi ya, oh iya ya, rupanya ada waktu-waktu di mana ada bencana, ada sesuatu yang terjadi, namun orang hanya memikirkan diri kita sendiri, masing-masing pribadi. Ataukah justru Bapak Ibu menemukan enggak kok, orang peduli kok, di tengah bencana, di tengah pandemi, di tengah situasi orang peduli kok. Nah, yang mana nih Bapak Ibu ya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk peduli. Siapa yang bisa kita paksa Bapak Ibu, dalam tanda kutip ya, kita paksa untuk peduli? Hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, tapi kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, saya mau peduli. Peduli kepada siapa? Kepada bangsa ini. Bapak Ibu, kisah yang tadi diceritakan di dalam nas pembuka dan juga tadi saya baca sebagai bagian dari pembacaan firman Tuhan adalah kisah tentang satu tokoh yang sangat menarik bernama Yusuf.
Kisah seorang anak manja yang kemudian mengalami banyak hal dalam hidupnya dan kemudian menjadi orang kepercayaan raja. Orang yang memiliki kekuasaan tertinggi sesudah raja di tanah Mesir. Ya, perjalanan yang begitu panjang, begitu luar biasa dan tidak semuanya menyenangkan. Bahkan banyak yang tidak menyenangkannya daripada menyenangkan. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, Yusuf ada di tanah Mesir bukan karena keinginannya. Ya, kita tidak bisa memilih kita lahir di negara apa, ya, di rumah siapa, di tengah keluarga siapa, di tengah kota mana ya. Dulu saya ingat ketika saya masih kecil saya merasa aneh dengan kata Pekalongan. Buat saya nama kota Pekalongan itu enggak bagus gitu ya. Betaria kecil ini merasa bahwa kenapa sih nama kota kok ada kalongnya ya. Buat saya itu aneh. Kenapa enggak lahir di kota yang lain? Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu kita tidak bisa memilih. Kita mau lahir ada di tengah keluarga, kota, bangsa apa? Pada akhirnya Tuhan mempercayakan bangsa ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita tidak bisa memilih. Namun kita bisa memilih mau peduli atau enggak dengan bangsa yang kita tinggali ini. Dan begitu pun yang dilakukan Yusuf Bapak Ibu. Yusuf tidak bisa memilih, pada akhirnya dia harus keluar dari rumah ayahnya yang mengasihi dia sedemikian rupa. Dia dijual, bayangkan Bapak Ibu, seorang anak ini yang begitu dikasihi kemudian dijual oleh saudara-saudaranya sampai di tanah yang asing buat dia, menjadi seorang pelayan, difitnah masuk penjara, ya, menolong orang di dalam penjara dengan mengatakan kalau kamu bebas nanti ingat aku ya, kan ceritanya begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Lupa Bapak Ibu ya, yang ditolong ini lupa. Sampai kemudian ia mengingat dan oh iya ya dulu saya ditolong oleh Yusuf. Dan orang ini mengatakan kepada raja di tengah kekalutan raja menghadapi mimpi yang tidak bisa ia mengerti, memanggil Yusuf. Yusuf kemudian menolong Raja Fir'aun. Ini saya harusnya kalau cerita sekolah minggu itu beberapa seri ya Bapak Ibu ya, tak singkat gitu ya, sangat cepat. Kemudian Raja Fir'aun mempercayakan kepada Yusuf apa yang harus dialami atau dilakukan bangsa ini. Kalau kamu bilang kelaparan selama 7 tahun, kelimpahan dulu 7 tahun, kemudian kelaparan 7 tahun, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kan sang raja mengatakan begitu, Yusuf mengatakan kita simpan dulu, kemudian nanti ketika kelaparan nanti kita keluarkan lagi dan seterusnya ya. Cukup panjang bagian tersebut. Namun mau mencoba untuk mengatakan gini Bapak Ibu, Yusuf tidak tinggal di rumahnya, tidak tinggal di tengah bangsanya, tidak tinggal di tengah keluarganya. Yusuf berada di tengah orang asing, bangsa asing, baru keluar dari penjara. Kemudian ditanya, apa menurutmu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bangsa yang asing ini bagimu? Namun Yusuf tidak menjerumuskan ya bangsa Mesir. Yusuf datang dengan sebuah ide dan kemudian melakukannya, menolong bangsa Mesir, justru bahkan menolong juga bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Mesir, termasuk bangsa tanah Kanaan. Tanah di mana keluarga Yusuf berada. Nah Bapak Ibu, jikalau Yusuf sang orang asing ini, si pendatang ini memberikan yang terbaik bagi bangsa Mesir untuk menyelamatkan bangsa Mesir, lalu pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk peduli bagi bangsa ini? Lah Mbak Beta, itu Yusuf kan ditanya raja. Yusuf punya hikmat dari Tuhan. Yusuf punya privilege ya, keistimewaan. Jadi otomatis dia dipakai. Sedangkan saya hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Loh Bapak Ibu, Yusuf itu adalah seorang narapidana loh.
di bangsa Mesir. Orang yang dijual berarti apa? Budak. Orang yang tidak punya apa-apa di dalam hidupnya. Adalah sesuatu hal yang baik ketika kemudian dia sampai ke hadapan raja. Namun apa yang harus dialaminya adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Jikalau saat ini Bapak Ibu kita masih bisa menikmati hidup di tengah keluarga kita, di tengah kota yang kita kasihi, di tengah rumah yang kita miliki, di tengah bangsa yang menjadi tempat kita bernaung, maka kita patut bersyukur dan bertanya, apa yang bisa kita berikan bagi bangsa ini? Mungkin di dalam benak kita Bapak Ibu memberikan sesuatu bagi bangsa itu harus sesuatu yang wah, seperti kedua atlet tadi ya, Gracia dan Apriani, kasih medali emas. Nggak mesti harus begitu Bapak Ibu ya. Kompetensi kita, kemampuan kita adalah kemampuan yang berbeda-beda. Kesempatan demi kesempatan yang kita punya juga adalah kesempatan yang berbeda-beda. Profesi yang kita miliki juga adalah profesi yang berbeda-beda. Lakukan yang terbaik di dalam apa yang kita punya. Saat Yusuf ada di dalam penjara Bapak Ibu, dia hanya bisa menafsir mimpi. Dia menolong juru minuman dan juru roti menafsirkan mimpi mereka. Dia melakukan yang terbaik. Ketika ia keluar dari penjara, sang raja bertanya, coba kamu tahu enggak mimpiku dan apa artinya? Yusuf pun melakukan yang terbaik dengan menafsirkan mimpi raja. Ketika diberi kepercayaan oleh raja untuk melakukan apa yang terbaik bagi bangsa itu, begitupun Yusuf melakukan yang terbaik, sehingga membangun kota-kota yang penuh dengan lumbung-lumbung, ya, untuk menampung hasil kelimpahan 7 tahun tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Bapak Ibu, di dalam merayakan ulang tahun dari bangsa kita ini bukanlah sekedar bersukacitanya saja, tetapi juga adalah sebuah refleksi bagi kita apa yang bisa kita berikan bagi bangsa ini. Jikalau kita masih bergantung pada satu atau dua hal di dalam kehidupan kita, namun kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, maka berarti kita tidak menghayati bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dipercayakan bagi kita. Sama seperti Yusuf. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita juga berpikir bahwa apa keuntungannya? Kalau dua atlet tadi mendapatkan uang dari pemerintah ketika memberikan sumbangsih, apa keuntungannya bagi kita? Keuntungannya adalah Bapak Ibu, bangsa ini semakin nyaman bagi kita. Rumah yang kita tinggali semakin adem, semakin tentram, semakin aman. Karena apa? Karena kita lakukan yang terbaik senantiasa di tengah apa yang kita kerjakan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita juga akan memberikan rasa hormat, segan, dan merasa enggan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Mari kita upayakan yang terbaik, jangan terlalu besar. Kalau bayangkan bangsa itu kayaknya besar sekali ya. Kita lakukan yang terbaik mulai dari rumah kita dan tetangga kita. Orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Sudahkah kita menolong mereka, peduli dengan kehidupan mereka? Ataukah justru Bapak Ibu ketika melihat mereka ada di dalam kondisi yang kesusahan, kita menutup mata dan membiarkan saja? Jikalau semua orang melakukan hal itu Bapak Ibu, otomatis hidup dari bangsa ini menjadi bangsa yang dipenuhi dengan generasi yang tidak peduli. Mari kita membangun sebuah generasi di mana kita mau peduli satu sama lain, mengasihi satu sama lain dan mendukung satu sama lain di dalam keterbatasan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita. Bukan hanya Yusuf, tapi juga setiap kita masing-masing hikmat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita merenungkannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita bersama. Bapa, saat ini kami menaikkan dalam doa syafaat kami ini bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan kami semua. Pandemi yang belum juga berakhir Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun mereka yang duduk di jajaran pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh memikirkan apa yang baik, strategi-strategi untuk menyelesaikan pandemi ini, sehingga kami semua boleh menyongsong kehidupan yang baru di tengah lepas dari kekhawatiran akan virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang memberkati, menolong mereka yang berjuang sebagai tenaga medis dan non-medis dimanapun mereka berada. Mampukah mereka untuk memberikan yang terbaik? Mampukah mereka Tuhan untuk terus mengupayakan yang optimal, sehingga orang-orang yang saat ini positif COVID-19 bisa tertolong dan kembali pulih seperti sedia kala. Kami ikut prihatin Tuhan terhadap pribadi demi pribadi yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, secara ekonomi dan finansial mereka masing-masing, mereka yang terdampak karena pandemi ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan pertolongan bagi mereka. Mampukan mereka untuk bertahan di tengah situasi yang sulit, dan ajar kami untuk ikut peduli di tengah penderitaan sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja bersama-sama, sebab kami pun Tuhan mengalami kesulitan di dalam beribadah, bersekutu bersama di tengah pandemi ini. Namun kami percaya rahmat Tuhan adalah rahmat yang cukup bagi kami. Di tengah segala apa yang kami alami, Tuhan Engkau hadir, sehingga kami boleh terus mengupayakan yang baik di dalam tugas panggilan kami sebagai sebuah gereja. Bapa, tolonglah kami masing-masing, biarlah pergumulan hidup kami secara pribadi tidak mengaburkan cinta kasih kami kepadamu, dan biarlah kami boleh terus senantiasa mengarahkan hati kepadamu Tuhan. Ajarlah anak-anak kami, baik juga kaum remaja dan pemuda, juga setiap pribadi di tengah keluarga mereka masing-masing, dan juga orang tua kami yang telah lanjut usia. Setiap kami di tengah pergumulan kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Biarlah jawaban dari Tuhan, solusi yang terbaik kami boleh menyongsongnya di tengah waktu yang tepat. Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 106 ayat yang pertama mendasari persembahan kita. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat menyerahkan persembahan dengan menghubungi penatua wilayah atau dengan melakukan transfer ke rekening Bank Jateng nomor 312 905595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita beri yang terbaik baginya. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Kami persembahkan berkat yang telah Engkau berikan. Terimalah dan sucikanlah agar dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangsa
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita dan juga bangsa negara kita Indonesia kini dan selamanya. Amin.